Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 1. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 5. Video ini dibuat salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengembu Bapak Andi Nur Aksanuddin UA SE MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Safika Putri dengan NIM 105721100625. Selanjutnya, teman saya Muhammad Ilhas Dermawan dengan NIM 105721123425 dan Ayu Wulandari Ansar dengan NIM 105721101725. Selanjutnya, kami akan membahas materi yang berjudul Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua pengertian manajemen operasional, yang ketiga tujuan manajemen operasional dalam perusahaan, yang keempat pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan, yang kelima fungsi manajemen operasional, yang keenam strategi manajemen operasional, dan yang ketujuh contoh produk dan peningkatan efisiensi operasional. Latar belakang. Efisiensi operasional merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Untuk mencapai efisiensi tersebut diperlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Melalui fungsi manajemen yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi pemborosan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan merupakan upaya sistematis dalam mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana produksi agar proses operasional berjalan lebih efektif. Penerapan manajemen yang baik memungkinkan perusahaan menekan biaya operasional, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Tujuan manajemen operasional dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan dari manajemen operasional bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sistem dan proses bisnis untuk mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas, mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan output perusahaan. Yang ketiga, menjamin kualitas produk atau jasa, memberikan layanan dan produk berkualitas untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, keandalan operasional, menjamin produk atau layanan dapat diandalkan dan konsisten. Yang kelima, adaptasi lingkungan bisnis, membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau teknologi. Yang keenam, inovasi produk dan proses, mengembangkan produk baru serta memperbaiki proses bisnis untuk tetap bersaing.
Yang ketujuh, kepuasan pelanggan. Memberikan layanan yang baik dan produk berkualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Manajemen operasional yang efektif memiliki banyak keuntungan bagi perusahaan. Antara lain, yang pertama, efisiensi biaya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, peningkatan kualitas produk atau jasa, memberikan produk atau layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, mempercepat proses bisnis dan memaksimalkan output. Yang keempat, peningkatan kinerja perusahaan, mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kelima, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, layanan yang berkualitas, peningkatan loyalitas dan reputasi perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen operasional yang pertama, perencanaan atau planning. Operasional dimulai dari perencanaan. Di tahap ini, perusahaan menentukan apa yang akan diproduksi, kapan, dengan cara apa. Perencanaan membantu perusahaan memprediksi kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin sehingga operasi berjalan lancar. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi. Setelah rencana dibuat, perusahaan harus mengatur semua sumber daya, karyawan, peralatan, bahan agar semuanya bekerja sesuai peran masing-masing. Dengan pengorganisasian yang baik, proses produksi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Yang ketiga, pengendalian atau controlling. Setiap proses perlu diawasi agar tetap sesuai rencana. Pengendalian memastikan produk yang dihasilkan berkualitas, prosesnya efisien, dan tidak ada kesalahan yang merugikan perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan produksi atau direction. Ini adalah tahap mewujudkan rencana menjadi produk atau layanan, misalnya memproduksi barang, menyediakan layanan, atau mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kelima, pengelolaan persediaan atau inventory management. Manajemen operasional juga bertugas mengatur stok bahan dan barang jadi. Tujuannya agar perusahaan tidak kehabisan bahan atau menumpuk barang yang tidak terjual. Strategi manajemen operasional. 1. Strategi biaya. Strategi ini menegangkan pengelolaan biaya agar produksi lebih efisien dan harga produk lebih terjangkau. Perusahaan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran, misalnya dengan memilih bahan baku yang lebih murah, mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja, atau mengurangi pemborosan dalam proses produksi. 2. Strategi kualitas. Fokus dari strategi ini adalah menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Perusahaan memastikan setiap produk sesuai standar, bahan yang digunakan berkualitas, dan proses produksi diawasi dengan baik. 3. Strategi kecepatan. Strategi ini menegangkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan dan mengirim produk dengan cepat sesuai permintaan pasar. Contohnya, memproduksi barang sesuai pesanan atau menggunakan sistem pengiriman yang cepat. 4. Strategi fleksibilitas. Fokus strategi ini adalah menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan bisa mengubah jenis, jumlah, atau desain produk sesuai permintaan. 5. Strategi inovasi. Strategi inovasi menegangkan pengembangan produk, layanan, atau proses baru agar perusahaan tetap kompetitif. Misalnya, menciptakan produk baru, memperbaiki metode produksi, atau menggunakan teknologi modern. 6. Strategi keandalan. Strategi ini memastikan produk selalu tersedia dan dikirim tepat waktu dengan perencanaan yang baik, pengelolaan persediaan yang cukup, dan sistem distribusi yang efisien. Perusahaan bisa memenuhi janji kepada pelanggan dan contoh, Tokopedia atau Shopee. Di e-commerce, manajemen operasional fokus pada stok barang, pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Perencanaan operasional menentukan jumlah produk yang tersedia di gudang sesuai
perkiraan permintaan, pengelolaan persediaan, mengatur stok barang agar tidak berlebihan atau kekurangan, pengendalian kualitas, memastikan produk yang dijual sesuai dengan deskripsi atau kondisi baik, logistik dan distribusi, mengatur pengiriman barang dan gudang ke pelanggan tepat waktu, peningkatan sistem menggunakan software manajemen inventaris dan otomatis gudang untuk efisien.